seperti biasanya akan kita bahas terkait dengan press release sampai dengan tanggal 28 Februari nih Sobat Noken. Terkait dengan pelaksanaan APBN di wilayah pembayaran KPP Nabire nih Pak. Betul. Sampai dengan saat ini kira-kira penyerapannya sampai sudah sejauh mana sih Pak atau presentasinya? Baik, terima kasih Mbak Lala ya dan sahabat Noken sekalian. Jadi untuk episode kali ini kita akan berbicara terkait dengan pelaksanaan APBN untuk lingkup KPPN Nabire untuk sampai dengan 28 Februari ya Pak Lala ya. Karena sekarang sampai Februari ya. Baik, kalau kita lihat di hasil monitoring kita Pak Lala ya di data kita. Jadi sampai dengan tanggal 28 Februari kemarin penyerapan untuk satuan kerja di bawah KPP Nabire ini secara keseluruhan ini baru 10% Mbak Lala. Ya dari pagu yang ada ya. Itu pun sebenarnya banyak terserap dibantu oleh dana transfer daerah ya. Jadi jumlah penyaluran APBN itu sebesar 805 miliar rupiah ya. Dari pagu itu sekitar 8,2 triliun Mbak Lala. Jadi sekitar 10% ya. Nah ini resi ini meliputi belanja pemerintah pusat yaitu ada 53 itu dari belanja pemerintah pusat itu sebesar 53 miliar sebetulnya. Kemudian itu dikeluarkan oleh 65 satuan kerja ya. Kemudian belanja pemerintah daerah itu sebesar 752 miliar. Nah, ini disalurkan kepada 5 pemerintah daerah kabupaten dan 1 provinsi ya. Kita sekarang sudah punya provinsi Mbak Lala ya. Jadi Provinsi Papua Tengah. Jadi semuanya itu dana transfer yang sudah kita transfer ke pemerintah daerah itu nilainya 752 miliar Mbak Lala ya. Luar biasa Pak. Lumayan itu uang itu Pak Agus. Mungkin Pak Agus bisa membidik dari ini sektor pajaknya Pak Agus ya. Itu bisa biar efektif kembali lagi kepada negara. Emang kewajiban dari pemerintah daerah untuk mengembalikan hak negara gitu ya, hak negara terutama dari sektor pajak Pak Agus ya. Bisa Pak Agus menggali itu. Karena dari uang yang mereka gunakan itu ya salah satunya benar Pak, ada pajak yang memang harus dibayar. Pak. Oke. Dan ini kita harus tidak bosan-bosannya Pak Agus untuk mengingatkan teman-teman di baik pemerintah daerah maupun di Satker vertikal ya terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Pak Agus ya. Oke, baik Pak. Mungkin Sobat Noken sudah mendengar penjelasan dari Pak Dede tadi bahwa penyerapan di wilayah KPP Nabire sudah cukup ya Pak ya? Sebenarnya kalau cukup sih enggak Pak Lala ya. Karena kita kalau lihat di indikator kinerja pelaksanaan anggaran, kita punya target juga tuh Pak Lala. Sampai triwulan 1 ini paling enggak untuk belanja pegawai itu harus terserap 20%. Kemudian belanja barang 15%, belanja modal 10% dan belanja bantuan sosial itu 25% ya. Nah untuk transfer daerah emang IKPA tidak dihitung ya, tidak dihitung dulu karena IKPA ini mempunyai aturan tersendiri Mbak Lala ya, sehingga dia tidak masuk dalam indikator perhitungan di IKPA gitu untuk transfer daerah. Nah kalau lihat ini Mbak Lala ya 10% itu kan kita ini banyaknya tertolong oleh penyerapan transfer daerah ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari Satker vertikal itu masih di bawah target Mbak Lala, jauh. Makanya kita punya waktu nih sekitar 1 bulan kurang ya ke depan ya kita untuk mendorong Satker agar dia melakukan akselerasi penyerapan Pak Agus. Penyerapan karena kalau dia terlalu jauh itu deviasi antara target dengan realisasi ini juga menunjukkan indikasi bahwa pengelolaan di Satker juga kurang bagus. Karena antara rencana yang mau dia tarik dengan realisasi sebenarnya itu sangat jauh Mbak Lala. Nah, kalau kita lihat di aplikasi Omsepan kita ya, monitoring di sana itu untuk belanja pegawai itu kemarin itu baru tercapai 17%. Nah, dari target 20 itu udah dekat sih sebenarnya ya. Kemudian untuk belanja barang itu sekitar 8% lah dari 15, berarti setengahnya. Nah, untuk belanja modal juga baru 5% dari 10. Nah, sementara untuk bantuan sosial karena
bantuan sosial ini hanya satker tertentu aja yang ada pagu bansosnya itu masih 0% belum ada yang merealisasikan Mbak Lala itu. Jadi kalau lihat secara ininya emang kita masih harus punya ini ya, harus terus didorong lah satker untuk lebih keras lagi lah gitu ya untuk 1 bulan ke depan bagaimana caranya mengakselerasi pengeluaran penyerapannya. Namun demikian kita pun harus tetap memperhatikan dari segi akuntabilitasnya Mbak Lala ya. Betul. Jangan hanya kita menyerap terus bagus ya tanpa memperhatikan itu juga tidak baik juga ya. Kayak gitu Mbak Lala. Tadi itu Pak Dede per triwulan kan 20% ya Pak? Betul, untuk belanja pegawai itu Pak. Untuk triwulan 1. Jadi kita di IKPA ini emang triwulan itu tidak rata. Jadi triwulan 2 nanti lain lagi pagunya. Gitu triwulan 3 jadi nggak sama. Targetnya mungkin naik terus gitu ya? Betul, betul. Jadi diharapkan nanti di akhir tahun tidak ada penumpukan. Sehingga fungsi APBN sebagai stabilisator, kemudian sebagai alokasi dana, kemudian juga sebagai distribusi. Nah itu betul-betul bisa terlaksana gitu, terlaksana ya. Karena di situ ada ada nilai lebihnya. Jadi APBN ini diharapkan bisa berdampak kepada masyarakat. Jadi kehadiran APBN memang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu Pak Lala ya. Nah, tapi kalau misalnya penyerapannya tadi menumpuk di akhir tahun, nah selama awal-awal tahun ini seolah-olah tidak ada kegiatan gitu. Tidak ada kegiatan. Jadi APBN itu tidak dirasakan oleh masyarakat manfaatnya Mbak Lala. Nah ini mungkin harus kita terus tidak bosan-bosannya mengedukasi teman-teman di Satker supaya ini harus dipahami gitu oleh seluruh KPA, sehingga KPA itu punya punya rencana yang emang matang gitu, karena dia punya misi sebenarnya para KPA itu ya, tidak hanya sekedar mengeluarkan uang dari kas negara untuk memenuhi kebutuhan kantornya, lebih dari itu sebenarnya APBN diharapkan bisa menggerakkan perekonomian di masyarakat. Itu yang lebih penting Mbak Lala. Itu sebenarnya yang kita ini merupakan PR semua nih ya. Karena terutama di Papua ini indikator penyerapan ini ada indikator yang paling susah dicapai. Ya, kalau kita berkaca ke tahun 2022 kemarin, kita ini sangat jauh Mbak Lala. Jadi di triwulan 1 ini mungkin baru setengahnya pun enggak ya, termasuk sampai sekarang. Sekarang ini sebenarnya udah agak mending ini Pak Agus ya. Kalau tahun kemarin itu terutama untuk belanja modal sampai dengan triwulan 1 itu hampir baru di bawah 5% Mbak Lala. Karena alasan dari berbagai macam itulah kendala ya. Karena emang Papua juga tidak bisa disamakan dengan daerah di luar Papua itu. Nah di sini termasuk cara orang pengadaan dan sebagainya itu memang di sini agak lain Pak Agus. Mungkin ini kali Pak, barangnya mungkin susah didapat atau? Salah satunya itu ya, jadi barangnya itu memang harus didatangkan dari luar Papua untuk materialnya. Nah di samping itu di sini ada perlakuan khusus bahwa untuk proyek-proyek yang ada di Papua ini yang mengerjakan harus perusahaan-perusahaan milik OAP, orang asli Papua. Nah kendalanya orang asli Papua pun kan tidak banyak yang menjadi rekanan gitu. Juga di samping itu spesifikasi perusahaan pun terbatas, sehingga apabila perusahaan itu sudah menerima satu proyek atau dapat satu proyek, kemudian diminta lagi oleh pihak lain, mereka pun terbatas untuk bisa itu, sehingga kadang-kadang nunggu dulu. Itulah yang menyebabkan jadinya terlambat kita untuk mengeksekusi kontrak-kontrak itu. Itu salah satu Pak Lala ya. Di samping mungkin yang lain juga karena di sini kan secara geografis agak susah gitu Pak Lala. Betul, geografisnya. Nah, terus dari segi ada isu keamanan juga gitu kan. Di sini masih agak banyak. Itulah salah satu dari sekian mungkin hambatan kendala di lapangan yang disampaikan oleh para KPA ketika kita monep ke sana gitu Pak Lala. Oke Pak. Oke, mendengar penjelasan dari Pak Dede, mungkin kita beralih ke penerimaan. Iya, betul. Penerimaan nih Pak Gus. Penerimaan. Kira-kira sudah sejauh mana nih Pak penerimaan dari sektor pajak di wilayah pembayaran wilayah Nabire ya? Iya, Nabire. Iya. Baik. Secara umum sih alhamdulillah dari bulan lalu Januari kan minusnya sampai puluhan ya Pak. Iya betul. Sekarang sih alhamdulillah sudah agak lebih baik
Walaupun minus juga Masih Pak. minus ya. Oh, masih minus. Tapi angkanya sudah satu Sudah, digit. iya. Jadi Iya. untuk bulan ini minus di angka 3%. Oh. Nah, salah satu sektor-sektor yang kontribusi penerimaan seperti seperti bulan lalu itu banyak dari sektor PPN. Oh, Jadi PPN. dari jumlah total sampai dengan 28 Februari 2023 itu total semua kami berhasil kumpulkan itu netonya adalah 50 miliar Pak. Oh. Iya 50 miliar, 50 miliar, kemudian dibandingkan tahun lalu memang 52 miliar Pak dengan periode bulan yang sama, betul. Ya. Jadi selisih 2 miliar aja berarti. iya Ya? betul 3%. Mudah-mudahan sih nanti bulan depan ketika kita mungkin ketemu lagi bisa positif. Iya, mudah-mudahan betul, Pak Pak. Agus. Jadi sektor yang paling dominan adalah PPN, yaitu sebesar neto itu adalah dari yang semua disetor dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan lain-lain. SPMKP lah itu Iya, ya. SPMKP betul. Karena SPMKP ke KPPN ya Pak? KPPN Ah, yang iya, bayar, betul, ya. betul. Cuma nggak KPPN Nabire nggak bayar karena Iya, dia betul. mulai KP Biak. Biak, betul, Ah, iya. Biak. Walaupun WP-nya adanya di Nabire Pak. Betul. Agak Nabire. Ya. Iya, iya, iya. Jadi itu dari PPN 26 miliar, kemudian dari PPH non migas. Jadi PPH yang bukan berasal dari minyak dan gas bumi. Contohnya pasal 21 badan orang pribadi itu 23 miliar. Dan untuk pendapatan lainnya itu salah satunya adalah penjualan biaya materai sejumlah 1,4 miliar. Jadi total seluruhnya adalah 50 miliar yang telah berhasil kita sama-sama himpun lah. Dikolek ya. Betul, Ya. himpun. Walaupun memang ada penurunan tadi sekitar 2 miliar dari bulan Bulan Februari. Februari tahun yang lalu ya Pak. Betul. Tapi Kalau target Targetnya Kalau sekarang- gimana Pak? kalau target secara keseluruhan sih memang kan masih Pak fix ya 651 Oh iya. 651 miliar. Nah, kalau target sih secara keseluruhan. Tapi itu 1 tahun ya. Iya 1 tahun, 1 tahun. Nanti kalau 1 tahun ketika Desember baru kelihatan nih. Iya. Kira-kira terkumpulnya berapa gitu kan. Kalau tahun lalu sekitar 500-an memang setiap tahun kita ditumbuhkan Pak. Iya. Ditumbuhkan seperti Tidak itu. sama ya. Iya. Sesuai dengan pertumbuhan APBN juga berarti Sesuai dengan permintaan kebutuhan anggaran Pak. Betul Pak Agus ya. Iya iya iya. Menarik sekali nih Pak. Berarti memang ada pergerakan ya Pak yang cukup Iya. signifikan di periode bulan sebelumnya. Penerimaan masih minus di 2 digit ya Pak. Iya. Tapi sekarang sudah semakin Sudah, baik. betul. Berarti secara tidak langsung kinerjanya juga semakin baik. Iya, berarti, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin selanjutnya saya penasaran nih Pak terkait dengan belanja negara, terutama output apa saja yang telah disalurkan nih Pak kepada pemerintah daerah. Mungkin lebih khusus ke anggaran untuk transfer ke daerah nih Pak. Oke, baik Pak Lala ya. Jadi untuk sampai dengan bulan Februari ini output yang telah kami keluarkan ya untuk terutama untuk dana transfer ini. Pertama ada transfer dana bagi hasil Mbak Lala ini ya. Ini nilainya kemarin kita sudah transfer sebesar 102 miliar 527 juta 11 ya, 11 ya. Ya. Nah ini tadi ditransfer untuk ke dana bagi hasil ini ya. Dana bagi hasil ini untuk ke 5 kabupaten dengan 1 ibu kota provinsi Papua Tengah. Ya. Kemudian yang kedua adalah dana alokasi umum, Lala ya. Ya. Nah itu terutama dana alokasi umum ini yang sudah di awal-awal keluar itu adalah dana alokasi umum yang block grant Pak Agus ya. Itu untuk pembayaran gaji ya, kemudian juga untuk operasional kebutuhan rutin Pemda Pak Lala ya. Nah ini nilainya sebesar sekitar berapa nih Pak Lala? 589 ya, miliar 912 juta, 83 ya. Ya. Nah ini DAU ini Pak Agus ya. Nah, karena kita sekarang ini untuk tahun 2023 ini KPPN diberi tugas full ya untuk penyaluran dana transfer. Kalau kemarin kita hanya menyalurkan dak fisik, kemudian non fisik dan dana desa. Nah sekarang ini untuk tahun 2023 ini kita udah menyalurkan semua, yaitu dana bagi hasil. Bagi hasil itu terdiri dari bagi hasil pajak dengan
PNBP, PNBP ya, atau SDA lah, SDA ya, sumber daya alam. Kemudian dari DAU, ya DAU ini sekarang ada 2 jenis, ada block grant, kemudian ada specific grant, Mbak Lala ya. Jadi kalau specific grant itu adalah DAU yang peruntukannya sudah ditetapkan ya dari kantor pusat, ya, sehingga Pemda itu mau tidak mau dia harus membelanjakan untuk itu gitu kan. Nah ini kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Bupati Nabire, Pak Mesak gitu, dia protes juga sebenarnya untuk tahun 2023 ini karena dia merasa tidak leluasa ya untuk menggunakan DAU sehubungan dengan ada pembatasan keperuntukan ya. Sehingga yang dia bagikan itu lebih kecil katanya, karena di DAU itu kan ada yang harus dialusikan untuk TKDD ya. Untuk desa. Nah kemarin itu salah satunya beliau protes ya, tapi kita sampaikan kepada beliau bahwa ini memang sudah sesuai aturan ya, sesuai aturan, dan kita mengambil kebijakan ini juga tidak semata-mata kebijakan dari Kementerian Keuangan, tentunya ini sudah juga persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri ya, betul, Pak. Karena selama ini DAU ini disalurkan kepada pemerintah daerah, banyaknya tidak ini Pak, hasilnya tidak nampak. Karena banyak dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya non fisik. Sehingga dengan adanya block grant ini biar seimbang. Di sana, karena block grant yang spesifik ini ada 5 kebutuhannya. Pertama untuk infrastruktur, kemudian untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk biaya kelurahan, dan untuk pembayaran gaji P3K. Yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu ya. Nah itu penyerapannya tadi yang dari tidak terlihat itu contohnya apa ya? Mungkin kayak perjalanan dinas apa? Itu betul. Perjalanan dinas, kemudian honor-honor, kemudian juga kan kemarin di sini pernah ribut kan ya, dengan penetapan honorer K3 itu, K2 K2 ya, itu. Karena pas mereka merekrut itu mungkin kurang selektif, sehingga terlalu banyak honorer. Sebenarnya itu juga menjadi salah satu beban untuk Pemda gitu kan. Nah ketika pemerintah menertibkan ini, mereka sekarang kan dananya mungkin sedikit dikurangi. Nah mereka akhirnya kan juga berimbas kan kepada honorer itu. Sehingga sebagian mungkin istilahnya dirasionalisasi lah ya. Mereka protes kan. Itu jadi situ ininya kepentingannya ya untuk ini. Kemudian yang selanjutnya Mbak Lala, di samping tadi ya DAU dengan bagi hasil, juga di sini ada dana alokasi khusus non fisik yang sudah kita keluarkan. Itu terutama ini untuk BOS ya, untuk BOS kemarin itu. Jadi semuanya kemarin sudah kita keluarkan itu berjumlah 752 miliar 570,13 ribu ya. Oke, gitu. Ya. Oke, berarti kalau mendengar penjelasan Pak Dede tadi, realisasinya masih sedikit ya Pak, terkait dengan terutama dengan transfer dana bagi hasil. Kan Pagu anggarannya itu 653 miliar, tapi realisasinya baru 102. Betul. Nah selain itu kan transfer TKDD itu kan terdiri dari dana desa juga nih Pak. Betul. Iya. Dana desa sampai hari ini belum cair Pak Lala. Karena peraturannya baru turun kemarin. Sebenarnya Pemda sudah bisa mencairkan sekarang ini ya. Namun mereka kan terkendala dengan persyaratan. Jadi kemarin kita sudah sampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi untuk mencairkan dana desa itu tidak harus menunggu semua desa lengkap persyaratannya. Nah, jadi desa yang telah lengkap bisa itu kita ajukan, langsung ajukan. Jadi parsial. Betul parsial. Nah selama ini di PPKAD-nya itu, dia baru mengajukan setelah semua desa lengkap. Dan ini biasanya terrealisasi ketika dia mendekati deadline akhir tahap 1. Itu kebiasaan ya. Itu dibagi berapa tahap Pak? 3 tahap. Cuma 3 tahap. Rata-rata 3 tahap. Triwulan. Berarti 4 bulan. 4 bulanan sebenarnya ya. 3 tahap. Nah itu biasanya Mbak Lala. Jadi untuk dana desa ini untuk tahap 1 mungkin sampai sekarang belum ada yang cair Pak Lala. Karena menunggu persyaratan dari masing-masing desa. Nanti dikumpul ke DPMK ya.
Kalau sini kan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kampung. Masyarakat Kampung. Nah dari sana kemudian nanti diajukan ke BPKAD. Nah, BPKAD nanti mengupload di Omsepan persyaratan semuanya. Nah, baru nanti ke KPPN. KPPN lewat melalui seksi bank, diverifikasi. Kemudian kalau udah lengkap, kita bikinkan SPP langsung SPM. Ya. Langsung cair jadi SP2D itu, Pak. Ke rekening? Ke rekeningnya dan desa langsung ke desa. Oh, langsung ke Langsung desa. Langsung ke desa. Tidak lagi ke RKUD. Kalau dulu kita melalui dari situ masuk ke RKUD dulu ya. Nah sekarang langsung ke rekening desa. Itu kalau dana desa sebenarnya kalau dari KPPN ada ketentuannya nggak digunakan untuk belanja modal atau apa gitu? Itu sebenarnya ada ininya, semacam ada rencana kegiatan mereka, Pak. Oh iya, bagus. Jadi di situ modal mungkin. betul. Iya, Jadi di situ biasanya yang jelas kalau dari aturan yang kita itu pertama di situ harus mengandung BLT. Jadi harus ada bantuan untuk langsung tunainya. Itu kalau tahun sekarang ini maksimal 25%, Pak. Dari Pagu. Ya, berarti nanti dibagi berapa yang harus betul. diterima, berapa jumlah kakak ini di situ ada nanti keluarga penerima manfaat. Nah, KPH berapa KPH. Kalau tahun kemarin 40 yang harus di BLT-nya. Sekarang sih udah diturunkan jadi 25%. Berarti selain BLT buat selain itu bisa itu untuk infrastruktur lain sebagainya. Ya. Gitu. Lebih berdaya guna kalau infrastruktur. Nah, Iya, itu mungkin lebih kelihatan. Lebih kelihatan jadi dan jangka waktu efek jangka panjangnya lebih terasa. Betul. Daripada mungkin yang non fisik sifatnya ya. Betul. Apalagi dibagikan uangnya kepada masyarakat. Iya, betul sekali. itu yang sangat tidak diharapkan. Betul. Diharapkan sih ini bisa produktif harusnya. Jadi desa itu emang bisa berkembang betul Pak, bisa maju ya. Jadi jangan hanya menerima kemudian hasilnya tidak ada. Itulah yang kita harapkan ya. Tapi semakin ke sana itu desa itu semakin mandiri ya. Ya bisa berdikari ya sehingga masyarakat menjadi tambah sejahtera itu Lala ya. Iya, tujuannya itu sih. Itu betul. Kesejahteraan masyarakat ya akhirnya ya. Tapi memang kalau saya lihat tadi dari sisi kami penerimaan berbanding dengan berapa yang disalurkan, justru lebih banyak yang disalurkan ya Pak. Jadi kalau misalnya penerimaan kami kumpulkan dari seluruh kabupaten KPP Biak nih, misalnya 10, Bapak salurkannya justru 30. Justru kita istimewakan ya. Iya betul. Iya, nah ini harus dipahami nih oleh masyarakat, terutama masyarakat Papua Pak. Karena ini ya kalau saya lihat di APBD, struktur APBD, itu APBD pada umumnya ya di wilayah Papua ini itu PAD-nya itu sangat minim Pak. Jadi pendapatannya itu banyak disumbang dari transfer daerah. Ya contohnya saya kemarin ngobrol juga dengan Pak Mesak waktu serah terima DIPA. Baik. Ternyata untuk 1 tahun Kabupaten Nabire ini PAD aslinya cuma 24 miliar. Bayangkan. Sedangkan padahal kita TKD-nya itu sampai 1,3 triliun. Jadi sangat jauh. Sangat jauh. Nah, makanya ketika nanti kalau misalnya tidak ada TKD, mungkin tidak bisa membiayai lah. Jangankan membiayai, mungkin untuk gaji itu udah nggak sanggup juga. PNS-nya betul. Karena PNS-nya itu 1 tahun itu sekitar 50 miliar kalau nggak salah. Untuk ini sementara dia punya pendapatan asli daerah itu hanya 24 miliar. Makanya ini gimana nih ke depannya. Padahal kita kan pengennya supaya maju supaya betul lebih tujuannya kan lebih mandiri betul, juga Pak. Itu lebih mandiri dia. Ekonomi bergerak ya Pak. Ya, betul. Mudah-mudahan sih ke depan dengan dibentuk ini Papua Tengah ya. Nah, ini kan tujuannya untuk pemerataan juga nih. Nah, bisa ini lebih meningkatkan PAD-nya Mbak Lala. Iya. Betul sekali. Iya, oke. Tadi Pak Dede jelaskan juga sedikit terkait dengan persyaratan penyaluran dana desa tuh Pak yang tadi bahwa ada kriteria tertentu atau persyaratan yang harus dilengkapi seluruh desa baru anggarannya bisa cair. Memang itu aturan khusus dari pemerintah daerah atau seperti apa Pak? Sebenarnya tidak ada ya. Jadi aturannya itu pokoknya setiap desa itu harus melengkapi persyaratan. Baru dia berhak ya untuk menerima dana desa tersebut ya. Nah untuk perlengkapan itu tidak ada keharusan bahwa untuk mengajukan itu seluruh desa lengkap dulu, tidak ada.
Nah, jadi ketika ada desa yang lengkap sama BPKD bisa langsung aja diajukan gitu. Dan ini mungkin sebagai motivasi tuh untuk desa yang lain yang misalnya dia yang sukanya lambat gitu kan. Nah, ketika dia lihat temennya itu udah dapat ya belum apa itu. Berarti syaratnya belum lengkap. Betul belum harus lengkapi dulu. Beda kalau misalnya dia ditunggu-tunggu, maka dia akan santai aja karena kadang-kadang itu di deadline-nya itu karena nunggu waktunya kan masih lama. Tapi ketika diseleksi sesuai dengan kelengkapan masing-masing, pokoknya yang dahulu lengkap, dahulu dia dapat, mungkin ini akan menjadi motivasi jadi untuk yang lain, tidak akan nunda-nunda. Itu mungkin Mbak Lala ya. Oke Pak, mungkin selanjutnya kita bahas terkait dengan kinerja penerimaan juga nih Pak. Tadi mendengar penjelasan dari Pak Agus terkait dengan penerimaan dari perjenis pajak. Mungkin bisa lebih dalam lagi Pak Agus jelaskan terkait dengan sektor apa saja sih Pak yang bergerak dalam bidang dalam penerimaan negara. Iya. Kalau kita bicara per sektor, tadi kan per jenis pajak ya Pak. Betul. Per jenis pajak PPN, PPH itu. Per sektor yang paling dominan memang di sini adalah salah satunya konstruksi Pak. Konstruksi. Karena memang yang tadi Pak Dede sampaikan bahwa idealnya sih bagusnya seperti itu Pak. Jadi anggaran yang diturunkan oleh Bapak nanti dipakai untuk tadi pembangunan. Jadi dari sekitar tadi penerimaan 50 miliar yang kami berhasil kumpulkan per 28 Februari 2023 itu dari sektor konstruksi sekitar ternyata dari sektor ini administrasi pemerintahan. Nah, ini yang tadi yang paling besar itu yang 2022 Pak, konstruksi karena dia kan sudah sampai akhir tahun. Betul. Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial ini 17 miliar kontribusinya dari 50. Untuk sampai Februari. Konstruksi memang belum terlalu kelihatan ini baru 5 miliar. Karena di kita pun yang keluarnya baru 5% Pak. Betul. Pantas. Iya. 5% dari APBN Iya, pantas. Berarti sinkron ini Pak. Iya. Dak fisik belum sama sekali. Dak fisik belum cair juga ya, belum transfer juga. Iya, oleh karena itu baru administrasi pemerintahan mungkin tadi belanja pegawai kali ya. Betul. Iya, belanja pegawai. Banyaknya belanja pegawai paling itu pajak ya. Pasal 21. Kemudian yang kedua tadi transportasi dan pergudangan. Nah, transportasi pergudangan ini karena memang Nabire ini sektor transportasi dan pergudangan cukup berkembang pesat nih Pak. Karena tadi dengan adanya provinsi baru maka request barang-barang ini bertambah ini. Jadi permintaan dari daerah luar itu meningkat. Jadi kan butuh transportasi itu Pak. Sama mereka simpan-simpan barang-barang di dalam betul. Itu sih yang dua yang paling utama. Tapi saya juga informasi yang sangat bagus nih Pak. Konstruksi kok baru 5% ternyata dananya memang masih yang salurkan baru. Siap. Kurang lebih 5% juga kita baru menyalurkan ya. Saya penasaran nih Pak terkait dengan tadi Pak Agus jelaskan yang paling tertinggi dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib itu bentuknya seperti apa sih Pak? Ya mungkin tadi seperti PPH pasal 21, kemudian dia belanja pasal 23 seperti itu. Dan kemudian tadi dari PPN-nya bisa jadi seperti itu. Itu yang paling banyak administrasi pemerintah. Jadi yang kegiatan-kegiatan yang menunjang roda pemerintahan berjalan. Ada dak non fisik tadi, salah satunya BOS ya Pak. Betul. Iya. Mungkin selain selain kinerjanya kaitan dengan tugas dari pencairan dana, lebih khusus terhadap dana alokasi khusus non fisik nih Pak. Pada bulan Februari mungkin untuk peruntukannya sudah sejauh mana sih Pak? Oke Pak Lala ya. Jadi untuk dana non fisik ini itu ada 3 Pak Lala ya. Pertama untuk BOS itu adalah biaya operasional sekolah. Nah ini diperuntukkan untuk sekolah SMA ke atas SD sampai SMA ya ini ya. Nah jadi BOS ini. Nah kemarin sampai dengan tanggal 28 Februari itu kita sudah merealisasikan itu sebesar 67,3 miliar Pak Lala ya. Ini untuk BOS ya. BOS itu 67,3 miliar dengan jumlah sekolah 312 sekolah Pak Agus. Ya di wilayah kabupaten KP Nabire itu ya. Kemudian jumlah siswa itu sebesar 7.500
75.000 ya, 210. Iya. Iya. Jadi 75.210 orang ya Iya. untuk siswanya nih ya. Jadi 302 sekolah dengan siswa 75.210 orang. Kemudian yang berikutnya ya jenis yang kedua adalah BOP PAUD. Nah, ini biaya operasional pendidikan. Biaya operasional pada PAUD. PAUD itu pendidikan anak usia dini Pak Agus ya. Jadi sebelum masuk SD, TK sampai itu masuk PAUD ya, kelompoknya PAUD. Nah, ini kita pagu untuk PAUD ini sebesar 10 miliar ya, sebenarnya tidak perlu banyak. 10,3 miliar kurang lebih ya. Kemudian udah kita realisasikan sebesar 5 miliar 190 juta ya. Ini untuk 148 sekolah dengan anak terjangkau adalah 9.549 anak. Tuh, ya. Kemudian untuk ada lagi BOP satu lagi, biaya operasional pendidikan kesetaraan. Kesetaraan. Yaitu ini kalau dulu kita mengenalnya paket A, paket B, paket C. Kejar betul. Yang dulu ya. Jadi ini untuk orang anak-anak yang putus sekolah ya. Sekolah yang itu mereka difasilitasi dengan ini kesetaraan ini Pak Agus. Nah, ini pun kita ada ininya dananya gitu, dana transfernya itu sebesar untuk BOP kesetaraan ini pagu kita 15,254 miliar. Dengan yang sudah kita realisasikan adalah 7,6 miliar ya untuk 36 kelompok tadi ya, kelompok pendidikan. Kesetaraan dengan jumlah siswa 5.548 siswa ya. Nah, total untuk non fisik ini ya dari pagu 160,2 miliar. Ini yang sudah kita realisasikan sampai dengan Februari ini sudah cukup banyak ya, udah hampir setengahnya, ini 80,138 miliar. Nah, ini untuk 496 sekolah lah ya, sekolah dengan siswa itu 90.307 siswa. Itu untuk non fisik itu Balala. Ya. Dan ini kita menerbitkan ini berdasarkan rekomendasi Balala ya. Jadi untuk persyaratan kami di KPPN untuk dak non fisik ini sebenarnya tidak begitu tidak begitu harus banyak dokumen yang kami terima, beda dengan dak fisik dengan dana desa ya, beda ini. Ini berupa rekomendasi ini prosedurnya dari sekolah ini dia mendaftarkan rekeningnya ke Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan kemudian ke Kementerian Pendidikan. Nah, di situ ada namanya Dapodik ya. Jadi daftar pendidikan itu. Jadi untuk menampung rekening-rekening di sana, dari sana kemudian ke DJPK. Nah, dari DJPK nanti menerbitkan rekomendasi ke Direktorat PA. Direktorat PA memberikan surat ke tiap KPPN bahwa untuk tahap pertama untuk pembayaran non fisik ini sudah bisa dibayarkan. Jadi kita sesuai dengan rekomendasi itulah yang kita keluarkan, Mbak Lala. Itu kalau bos dana tadi bantuan operasional sekolah, BOP itu besarnya yang menentukan apa Pak? Mungkin jumlah siswa apa gitu? Betul, jumlah siswa. Nah, karena tiap siswa itu ada satuannya kalau satu. Jadi nanti sekolah itu dikalikan berapa siswa, baru itulah yang besarannya. Gitu. Tapi tadi persyaratan administratifnya ketika mengajukan ke KPPN mungkin tadi legalisasinya adalah di Dinas Pendidikan mungkin ya Pak? Betul, nanti di Dinas Pendidikan. Betul. Jadi kita hanya menerima rekomendasi dari itu aja. Oke. Tadi terkait dengan realisasinya sudah hampir 50% ya Pak, atau Betul. sudah 50% ya? Iya, 5%-an ya Pak Lala ya. Di awal tahun ini. Iya, betul. Sudah lumayan sih Pak ya. Iya. Terkait dengan lumayan ini ya. Iya. Karena emang untuk sekolah ini mungkin lebih cepat lebih bagus ya. Iya, karena betul. mereka banyak siswa-siswa yang ya dari kalangan yang kurang begitu mampu orang tuanya, mereka sangat membutuhkan, sangat terbantu ya dibantu dengan adanya BOS kemudian BOP. Dan itu ya betul Pak Lala. Ya, betul. Mungkin Sobat Noken juga perlu tahu nih terkait dengan tadi Pak Dede jelaskan peruntukan untuk dana alokasi khusus non fisik itu ada BOS, BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Betul. Nah, untuk manfaatnya nih Pak, kira-kira dari output
dana alokasi khusus non fisik ini apa sih Pak? Betul. Terutama untuk BOS, BOP, BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Ya. Iya. Baik Pak Lala, mungkin pemirsa semua pengen ini juga ya, apa kira-kira manfaatnya apa kan ya dikasih betul. BOS itu ya. Jadi yang pertama itu untuk BOS dulu ya Mbak Lala ya. Iya, BOS dulu, itu. Pertama ini untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, itu yang utama Mbak Lala. Nah, sehingga dengan adanya bantuan berupa BOS ini diharapkan akan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Iya. Jadi antara yang mampu dengan tidak mampu itu akan terjembatani lah ya dengan adanya ini, sehingga mereka bisa mengenyam pendidikan gitu kan. Nah, juga ini dalam rangka meningkatkan kesetaraan pendidikan. Kemudian yang kedua ya, manfaat dari BOS ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan dana yang dapat digunakan untuk keperluan operasi sekolah. Jadi sekolah ini juga terbantu lah, iya betul. Nah, dengan adanya BOS ini, berarti dimanfaatkan oleh sekolah untuk memenuhi sarana prasarana sekolah penunjang ya. Nah, seperti ada pembelian buku, kemudian peralatan sekolah dan biaya operasional lainnya, itu bisa digunakan untuk itu Pak Lala. Itu kemudian manfaat yang ketiga BOS adalah untuk mendorong sekolah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya Pak. Nah, sehingga peruntukan dana yang dia terima itu jelas gitu Pak Lala. Nah, tidak ada lagi penyalahgunaan. Nah, itu utamanya. Nah, sedangkan untuk manfaat BOP PAUD ini juga sama nih. Jadi meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini dari keluarga yang kurang mampu sama ya. Nah, sehingga mereka akan terbantu ya dengan adanya BOP pendidikan ini ya, sehingga mereka bisa mengenyam pendidikan usia dini ya untuk sekolah ini. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya, dengan menyediakan dana yang dapat digunakan untuk keperluan operasional PAUD. Nah, tentunya PAUD juga membutuhkan peralatan-peralatan ya, biasanya kan ada alat peraga dan sebagainya. Nah, ini dengan adanya BOS, adanya BOP tadi, nah ini bisa diambilkan dari sana, sehingga terpenuhilah sarana prasarananya gitu, dan ini akan meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang ketiga, BOP PAUD ini manfaatnya adalah meningkatkan partisipasi orang tua dalam mendidik anak, karena program BOP PAUD juga memberikan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendukung perkembangan anak usia dini. Ya, sebenarnya ini memberikan semacam penyadaran lah, awareness lah ya kepada para orang tua ya, supaya orang tua juga merasa peduli ya terhadap pendidikan anak usia dini ya, karena di situ kan ada usia-usia emas istilahnya ya. Jadi anak itu bisa menikmati lah bergaul dengan teman-teman gitu kan, terutama apalagi di masa sekarang ini, jangan sampai di rumah terus kan, tapi dengan dia bisa bersosialisasi ya, dengan temannya sebaya ya, itu akan meningkatkan kecerdasan dan sebagainya. Kemudian BOP kesetaraan juga sama Mbak Lala ya, jadi yang utama itu adalah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak remaja yang putus sekolah tadi, putus SMP, SD, SMA ya. Nah, mereka dijembatani dengan adanya BOP kesetaraan ya, sehingga mereka bisa mengenyam pendidikan, dan ini akan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesetaraan pendidikan. Kemudian juga meningkatkan kualitas pendidikan ya, dengan menyediakan dana yang dapat digunakan untuk keperluan operasional program pendidikan kesetaraan. Seperti ini pengadaan alat-alat dan bahan ajar, kemudian pelatihan guru ya, ini untuk meningkatkan kualitas gurunya, juga untuk pengembangan kurikulum ya biasanya. Kemudian dia untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik ya, anak-anak tersebut, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesempatan kerja di masa yang akan datang gitu kan. Itu harapannya ya. Jadi dengan mengenyam pendidikan misalnya paket A, paket B, paket C, diharapkan mereka bisa setara dengan teman-teman yang sekolah di sekolah biasa, sekolah umum ya, sekolah negeri gitu kan. Nah, sehingga mereka pun bisa memasuki dunia kerja dengan mendapat kesempatan yang sama, setara gitu kan. Nah, itu yang diharapkan ya dari ini, sehingga tidak ada lagi kesenjangan di masyarakat lah. Iya, betul, Pak. Memang sangat bermanfaat sekali ya Pak, ini terkait dengan dana alokasi khusus non fisik ini, terutama untuk BOS, bantuan operasional sekolah, BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Memang targetnya lebih ke dari keluarga kurang mampu ya Pak. Betul, ya. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan di bidang pendidikan. Oke, mungkin selanjutnya. Jadi, saya dengar dari Pak Dede tadi banyak sekali sebenarnya manfaat uang yang telah disalurkan ya Pak. Betul. Dan uang yang disalurkan itu ya sebenarnya
dari masyarakat juga asalnya. Masyarakat juga, Jadi betul. sebenarnya kalau dari kami, dari pajak, ya itu pajaknya semakin banyak yang dibayar, dikumpulkan, maka manfaatnya pun akan semakin betul. banyak. Betul. Diharapkan masyarakat semakin sejahtera Iya, ya. iya. Karena dengan tentunya kalau penghasilan dari pajak dikolek semakin besar, tentunya kita alokasikan semakin besar Semakin juga besar, kan, iya, ya, kembali ke betul, masyarakat semakin besar. Tapi sekarang Diharapkan sudah demikian. cukup besar juga, Pak. Betul. udah, Dengan udah besar. penerimaan ya Iya, 500 betul. kita salurkan triliunan ya. Iya, betul Pak Agus. Kalau Pak Agus kan dalam 1 tahun target berapa tadi 650 miliar ya? 650 Ini untuk sekian. di wilayah Nabire. Nabire, Dogiai, sampai ke Dogiai ya? kemudian Yapen dan Biak. Oh, itu sebesar 560 miliar itu. Iya. Nah, kita Pak Agus untuk 5 kabupaten dengan 1 ibu kota provinsi Papua Tengah, Iya. itu Pak Agus kita 8,2 triliun. Oh, Nah, itu. gapnya juga. Iya, itu itu Iya, berarti iya. jauh sekali Iya, kan. jauh, Nah, jauh. itu. Oke. Itulah makanya mungkin pentingnya, Pentingnya, ini istilahnya subsidi silang. Iya, betul, Nah, betul. dari daerah yang surplus, Surplus. pada daerah yang minus Daerah yang pajaknya. minus, betul, Iya, Pak. Nah, itu. Memang itu juga merupakan bagian dari strategi ya Pak, terkait dengan betul. penerimaan negara. Iya. Mungkin berkaitan dengan strategi nih Pak, untuk edukasi terkait dengan penyuluhan, itu sampai dengan saat ini seperti apa sih Pak yang sudah dilakukan? Kalau kami sudah lakukan ya tadi, ya, jadi ya kita selalu melakukan penyuluhan secara persuasif, kemudian supaya masyarakat pun tahu nih bahwa pajak yang dipungut itu sebenarnya nanti ya untuk kepentingan mereka juga, karena kalau tanpa pajak roda pemerintahan, perekonomian pun tidak berjalan gitu kan. betul. Seperti itu sih yang kalau dari kami strategi. Terus kedua, memang kami mungkin ke beberapa wajib pajak yang mungkin nakal-nakal dalam tanda kutip Pak, yang mungkin kami kadang-kadang kami jewer nih. Maksudnya adalah supaya yang lainnya pun bisa sadar pajak. Seperti itu sih. Iya. Kalau dengan pemutakhiran NIK nih gimana Pak? Sampai dengan saat ini masih dilaksanakan? Masih. Itu nanti akan kami laksanakan sampai dengan akhir 2023, akhir tahun Desember. Nah, betul, karena memang dengan adanya NIK mudah-mudahan adalah layanan perpajakan jadi semakin mudah nih. Jadi tidak banyak nomor-nomor yang diingat nih di kepala gitu kan. Betul, Pak. Nomor NPWP, nomor Lebih NIK, mudah. nomor SIM, nomor apa. Jadi kalau untuk kepentingan perpajakan udah cukup pakai NIK saja seperti itu kan. Nah, jadi lebih mudah. Dan nanti kalau di bank ditanya nomor NPWP-nya berapa? Oh, sudah sama dengan nomor NIK gitu kan. Iya, betul Pak. Iya, selama ini kita kadang-kadang dirumitkan juga tuh orang nanya nomor NPWP-nya Pak, apalagi kalau misalnya ada kita kan kadang-kadang jadi narasumber dan sebagainya tuh. Kita diminta Pak nomor rekening Iya, berapa? betul, untuk buku Kemudian pemotongan kan? Iya. Kemudian untuk ini NPWP-nya berapa gitu kan. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak bawa, waduh gitu. Tapi kan kalau nanti dengan ada Iya. pemadanan NIK enak ini. Betul. Iya. Mudah-mudahan sih nanti kita sih harapannya ke semua sektor ya kan. Betul. Jadi lebih satu nomor saja dibuat semua. Jadi satu data ya. Satu data. Iya, satu betul. data, betul. Berkaitan dengan SPT nih Pak, sudah sejauh mana perkembangannya nih mungkin di KP2KP sendiri terkait dengan pelaporan SPT di wilayah Kabupaten Nabire Pak? SPT mungkin di sini kendalanya adalah seperti ini. Memang kami pelaporan SPT itu baru 50% Kesana. untuk betul, karena ini kan masih 1 bulan nih. Iya, Tapi kami tetap betul. dorong bahwa lapor lebih cepat lebih baik, Baik, karena bukan tanggal 31 itu bukan kita hitungan batas Harus akhir, akhir. tapi bukan secepatnya lebih Iya, baik betul. seperti kan. Betul. Dan kita dorong juga supaya mereka melaporkannya bisa secara online. Karena kalau misalnya secara offline nanti ya agak repot juga nih, mereka mesti siapkan kertas apa gitu. Kalau online kan bisa lewat handphone. Memang mungkin kendalanya di Papua ini terkait jaringan. Jadi tidak semua area itu cover jaringannya bagus. Bagus, betul. Tapi kami tetap sediakan layanan bagi mereka yang memang tidak jaringannya kurang bagus, silakan datang ke kantor, nanti kami bantu untuk lakukan pelaporan. Tapi dengan didampingi oleh wajib pajak, karena memang kami tidak punya kewenangan atau kewajiban pun untuk menginput SPT wajib pajak. Karena secara betul. prosedural nanti ketika wajib pajak menginput,
akan kirim OTP. Betul. Nah, betul. OTP-nya kan yang tahu wajib pajak sendiri. Seperti itu. Memang itu sih yang kendala yang paling agak sulit di sini terkait tadi Pak, infrastruktur jaringan, karena ternyata di Nabire sendiri ada daerah yang spot memang tiba-tiba hilang jaringannya. Betul. Betul, Pak. Kalau dengan koordinasi dengan pemerintah daerah sudah dilaksanakan, Oh sudah, Pak? kami sudah bersurat ke semua pemerintah daerah, terutama dari atasan kami juga, dari Ditjen Pajak sudah menyurati nih ke bupati, ke gubernur, dan kami harapkan memang gubernur ataupun bupati bisa mengeluarkan surat edaran. Karena kan memang yang paling tertinggi di suatu daerah itu adalah gubernur atau bupatinya, betul. Jadi ketika kami sampaikan surat, semoga bupati ataupun gubernur dapat membuat surat edaran agar masyarakatnya bisa melaporkan SPT seperti itu kan. Karena nanti dengan mereka patuh, dengan mereka sadar bayar pajak, maka tadi Pak, efeknya adalah untuk Kembali, tadi dana bos apa segala macam bisa lebih baik seperti itu. Betul, Pak. Karena dana itu pun ya itu Pak, tadi asalnya pun dari pajak. Kalaupun mungkin kalau kadang-kadang orang berpikiran itu kan dari hutang. Oh, tidak seperti itu. Karena nanti buat bayar hutang dari mana? Dari pajak juga kan? Pajak juga. Betul. Iya. Oke. Menarik sekali, Pak, ya. Memang kalau kita berbicara soal pajak, soal penerimaan, apalagi soal belanja negara itu memang sangat luas, Pak. Iya, betul. Iya, banyak peruntukannya, terutama bagi kesejahteraan, untuk peningkatan perekonomian di suatu daerah. Betul. Iya. Betul, Pak Lala. Ya. Mungkin sebagai penutup nih Pak, mungkin closing statement terkait dengan harapannya di bulan-bulan berikutnya, terutama untuk capaian di triwulan 1 ini di awal tahun ini ya Pak. Betul, seperti ya. apa? Silakan Pak Dede. Oke, Pak Lala. Mungkin kami dari KPPN melihat dari sisi belanja ya, Pak Lala ya, terutama untuk teman-teman Satker di KPPN Nabire. Ini juga harus memperhatikan terkait target penyerapan sampai dengan akhir triwulan ya. Karena ini merupakan IKU kita sebenarnya nih, indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini merupakan salah satu IKU dari KPPN, juga ini akan ke shading ke Kanwil. Jadi kami mengharapkan kepada para KPA ya yang ada di satuan kerja ini supaya melihatlah atau peduli lah ya terhadap dengan capaian IKPA, ya. Terutama itu dari sisi penyerapan anggaran supaya ada akselerasi lah di akhir bulan ini, mumpung kita ada waktu kurang lebih mungkin ya sekitar 20 harian lagi ya Pak Lala ya. 20 lagi sekarang udah tanggal sekarang tanggal 7. Iya. Kurang lebih 20 hari lagi untuk mengakselerasi penyerapan sesuai dengan target IKPA. Mungkin itu aja Pak Lala. Iya, semoga semoga capaiannya sesuai dengan target. Betul Pak Lala ya. Mungkin dari Pak Agus Pak terkait dengan harapannya lebih khusus terkait penerimaan ataupun mungkin mendorong wajib pajak untuk lebih taat ya. Iya. Terkait dalam jangka waktu pendek sih kami harapkan untuk seluruh wajib pajak terutama di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah itu bisa melaporkan SPT-nya. Nah, itu adalah sebagai bentuk bahwa kita cinta terhadap negara. Jadi melaporkan SPT sebelum 31 Maret. Kemudian saya juga mengharapkan dan menghimbau agar membayar pajaknya. Jadi pajak itu yang tadi kita dengar sama-sama bahwa manfaatnya untuk semua. Tadi contoh kalau misalnya tidak ada pajak, sekolah dibangun pakai apa Pak? Kan terus mereka masa nanti ke sendal semua Pak? Nggak bisa beli sarana prasarana begitu kan? Nah itu sih. Jadi sebenarnya pajak itu bukan buat kami tapi untuk semua. Iya. Betul. Iya. Oke, gimana Sobat Noken, episode kali ini sangat bermanfaat kan? Kita sudah dengarkan arahan dan penjelasan dari Pak Dede dan juga Pak Agus pada episode kali ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya di press release bulan Maret ya Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih atas kehadirannya Sama-sama, Pak Dede dan Pak Agus. Ya. Saya Lala pamit undur diri. Terima kasih.